Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. OSIRIS-APEX pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu.
Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat, dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder, dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil keluar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi, dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi, kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu, kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap.
Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan.
Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036.
Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut kawah meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita.
Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Secara teoritis, manusia bisa selamat dari asteroid yang berpotensi menghancurkan seluruh planet. Namun itu tidak akan mudah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur. Bumi sebelum ada manusia, di mana dinosaurus berkembang pesat. Tumbuhan dan hewannya sangat kaya dan beragam. Kamu akan melihat T-Rex mengejar Triceratops atau Allomosaurus yang sangat besar, salah satu hewan terbesar yang pernah berkeliaran di planet ini, menjulang tinggi di atas lanskap. Dan hati-hati dengan Ankylosaurus, tank hidup yang mengayunkan ekornya seperti bola penghancur pada setiap ancaman. Saat kamu akan menikmati malam yang tenang di bawah bintang-bintang, cahaya baru yang terang muncul di langit belahan bumi utara. Sebuah bintang baru di langit tidak terlalu menonjol pada awalnya, hanya berkelap-kelip seperti bintang lainnya. Namun setelah beberapa jam, kamu akan melihat bintang itu semakin terang. Periksa lagi keesokan malamnya dan boom, bintang itu adalah benda paling terang di langit, bahkan mengalahkan planet-planet dan bulan. Dan akhirnya, bintang ini mengalahkan matahari. Bintang itu adalah asteroid Chicxulub yang meninggalkan kawah raksasa yang sekarang dinamai Kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Asteroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 20,1 km per detik. Asteroid ini melesat menembus 96,6 km atmosfer dalam waktu sekitar 3 detik. Asteroid ini jatuh dengan sangat cepat, sehingga udara pun tidak bisa menghindarinya. Udara tertekan dan memanas hingga ribuan derajat dalam sekejap. Bahkan sebelum asteroid itu menyentuh bumi, udara super panas ini sudah menguapkan sebagian besar lautan yang akan ditabraknya, yaitu di dekat semenanjung Yucatan. Kemudian dalam sekejap, asteroid itu menabrak bumi, menggetarkan Amerika Tengah dengan dentuman keras yang bergema di mana-mana. Asteroid ini tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga membuat tanah dan batuan mengalir seperti cairan. Asteroid itu menggali lubang yang sangat dalam dan lebar, hingga hampir mencapai lapisan dalam bumi dan melontarkan tanah setinggi lebih dari 32,2 km. Pada saat tumpukan, asteroid itu juga mengubah kecepatan dan beratnya yang sangat besar menjadi panas dalam sekejap. Tabrakan ini memberikan begitu banyak energi ke bumi, sehingga membuat molekul-molekul bergerak lebih cepat daripada permukaan matahari. Energi yang sangat besar ini menciptakan bola plasma raksasa, gas yang sangat panas dan bermuatan yang mengandung potongan-potongan batuan yang menguap. Semua ini melesat dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kejut dari tumbukan dan panasnya mengubah bumi di sekitar lokasi tabrakan menjadi gas seketika. Hal ini memicu gempa bumi di seluruh dunia. Dan bukan hanya batu-batu yang berterbangan yang perlu kamu khawatirkan. Saat jatuh di langit, batu-batu itu bergesekan dengan udara, memanas hingga memicu kebakaran di seluruh dunia. Panas yang dihasilkannya dapat dibandingkan dengan oven yang dinyalakan hingga pengaturan tertinggi. Hujan api ini menyebabkan sebagian besar pepohonan di dunia hangus. Seluruh dunia kini terbakar. Tak lama kemudian, hal itu mengubah segalanya. Dalam sekejap dinosaurus punah, membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Dan tidak hanya dinosaurus, 75% spesies dan makhluk besar punah, hanya menyisakan beberapa burung dan makhluk kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, dapat bertahan hidup dari hal seperti itu? Beberapa hewan berhasil saat itu. Untuk bertahan hidup, kita perlu belajar dari ketangguhan mereka. Satu-satunya burung yang bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi terberat sekalipun adalah burung yang bersarang dengan aman di tanah. Di antara beberapa hewan besar yang berhasil menghindari kepunahan, semuanya memiliki cara untuk mengatasi panas. Beberapa seperti mamalia kecil tertentu, ular dan kadal, dapat menggali liang bawah tanah yang lebih dingin. Yang lainnya seperti buaya dan kura-kura bersembunyi di dalam air. Jadi jika kamu berada tepat di sisi lain planet ini saat hantaman terjadi dan kamu bertindak sangat cepat, kamu mungkin bisa selamat. Saat ini dampaknya berjarak sekitar 16.093 km. Namun jangan meremehkan kekuatannya. Begitu kamu mendengar dentuman keras, pergilah ke bawah tanah secepat mungkin. Dan berhati-hatilah karena kamu akan merasakan guncangan bumi sekitar 30 menit kemudian. Bersembunyilah di gua yang dalam, sebaiknya dengan pintu masuk yang sempit. Ini akan melindungi dirimu dari puing-puing yang berjatuhan dan suhu di bawah tanah akan stabil.
Selain itu, beberapa gua memiliki sumber air alami, sungai atau anak sungai. Kamu mungkin juga harus bersiap-siap dengan makanan yang tidak terlalu enak dari serangga, jamur, atau hewan-hewan kecil yang malang yang juga mencari perlindungan di dalam gua. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus berada sangat jauh dari perairan besar. Berada di dekat lautan mungkin tampak seperti taruhan yang aman saat terjadi hantaman asteroid besar, karena laut dapat menahan perubahan suhu yang ekstrim. Namun gempa bumi dapat memicu tsunami yang menakutkan, bahkan di danau atau fjord. Tabrakan asteroid ini tidak hanya memicu satu tsunami, tapi banyak tsunami. Dan tsunami-tsunami itu setinggi gedung pencakar langit. Dalam waktu 1 jam, gelombang kolosal setinggi 183 hingga 304,8 meter menghantam Gulf Coast, menghantam tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan, dan membanjiri daratan hingga bermil-mil jauhnya. Ombak ini sangat kuat, bahkan bisa mendorong sungai-sungai ke belakang. Tsunami ini terus berlanjut di sekitar garis pantai, mencapai pantai timur Amerika Serikat, dan 6 jam kemudian, tsunami menghantam Eropa, Afrika, dan Mediterania. 15 jam setelah dampaknya, tidak ada garis pantai di bumi yang tidak merasakan amukan ombak ini. Katakanlah kamu selamat dari benturan awal di suatu tempat jauh di bawah tanah, tapi masalahmu baru saja dimulai. Asteroid Chicxulub menghantam area yang syarat dengan belerang. Tabrakan ini melontarkan 100 miliar ton belerang dan sejumlah besar air ke angkasa. Uap air membentuk awan badai yang sangat besar. Awan tersebut mulai menghujani hujan asam. Di tempat yang lebih dingin, badai salju besar mengubur daratan di bawah timbunan salju setiap harinya. Tabrakan tersebut juga menguapkan minyak dalam jumlah yang sangat besar, melontarkannya ke udara sebanyak 150 stadion sepak bola. Minyak ini berubah menjadi jelaga hitam pekat di stratosfer. Jelaga ini melapisi bumi seperti cat hitam. Dan bahkan ketika hujan asam mereda, karbon ini tetap berada di atas awan dan tidak tersapu bersih. Lapisan jelaga ini menghalangi 90% sinar matahari, membuat bumi berada dalam kegelapan yang dingin yang berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dunia mendingin sekitar 50 derajat rata-rata. Nah, ketika kamu akhirnya keluar dari gua yang dalam, kamu harus mencari tempat di mana kamu tidak akan membeku. Satu-satunya tempat yang terhindar dari embun beku adalah pulau-pulau tropis, seperti Madagaskar, India yang pada saat itu merupakan sebuah pulau, dan Indonesia. Tempat-tempat ini memiliki tanaman dan hewan yang masih hidup dan bahkan terus mendapatkan air tawar. Tidak seperti kebanyakan tempat di dunia, segala sesuatu yang lain di dunia terlihat seperti gurun nuklir yang sangat luas. Pulau-pulau tropis ini merupakan tempat yang aman saat terjadi kiamat asteroid, tapi jangan menganggapnya sebagai surga. Tempat-tempat ini masih mendapatkan hanya sekitar 10% dari sinar matahari yang biasa didapatkan, dan hujan yang hampir tidak cukup untuk menghindari perubahan menjadi gurun. Dalam suasana yang dingin dan suram ini, sebagian besar rantai makanan berantakan. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membawa banyak makanan tambahan, setidaknya untuk 6 tahun ke depan. Beberapa makhluk hidup cukup beruntung untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa ekosistem air tawar berjalan dengan baik. Jadi tinggal di dekat sungai atau muara mungkin merupakan kesempatan terbaikmu untuk menemukan makanan. Kamu bisa menemukan kura-kura, buaya, dan beberapa ikan. Hewan-hewan seperti kerang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di sedimen juga dapat bertahan hidup. Dan meskipun sedikit lebih hangat daripada yang lainnya, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Kamu harus membawa pakaian hangat agar bisa bertahan hidup. Jika kita menggabungkan semua ini, tempat terbaik untuk selamat dari asteroid Chicxulub adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara bergunung-gunung dan beriklim tropis yang terdiri dari beberapa pulau. Kamu akan mendapatkan suhu yang cukup nyaman, sedikit air hujan, dan gua yang dalam untuk berlindung. Ini bisa melindungimu dari bebatuan yang jatuh, panas yang menyengat, dan bahkan membantumu menemukan makanan di sungai dan danau. Namun jika kamu menemukan makhluk mirip tikus saat mengais-ngais makanan, wahai penjelajah waktu, biarkan saja makhluk itu. Tidak jelas berapa banyak yang selamat dari dampak Chicxulub, dan memakannya dapat memiliki efek yang tak terduga pada masa depan manusia. Anggap saja jangan makan kakek buyut kita, ya kan?
Hidup di planet kita yang indah ini mungkin terlihat aman, tapi hanya sampai kamu mulai memikirkan semua bahaya yang mengintai di sekitarmu atau di kegelapan kosmos yang luas. Mari kita lihat apa yang pada akhirnya dapat menyebabkan akhir dari planet bumi. Dengan setiap potensi ancaman baru, semua menjadi semakin menakutkan. Ini peringatan untukmu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang Hypercane. Bencana alam ini bisa menjadi sangat ekstrim. Hypercane adalah badai teoritis dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini akan terjadi jika lautan menjadi terlalu panas akibat perubahan iklim. Letusan gunung berapi yang sangat besar juga bisa memicunya. Kondisi ini akan menciptakan badai yang tidak seperti badai biasa, melainkan membentang jauh melampaui stratosfer bawah. Kecepatan badai ini bisa mencapai 804 km per jam. Tekanan di dalam Hypercane begitu rendah, sehingga tidak akan membuatnya cepat berhenti seperti badai lainnya. Hypercane bisa bertahan selama berminggu-minggu, tapi bagian terburuknya, kemungkinan besar ini akan merusak atau bahkan menghancurkan sebagian lapisan ozon bumi, dan lubangnya bisa seukuran seluruh benua Amerika Utara. Lalu ada tornado yang sangat merusak. Tornado adalah kolom udara yang berputar sangat cepat. Biasanya, tornado muncul dari badai petir dan bersentuhan dengan tanah. Di dalam awan petir, udara hangat dan lembab naik, dan udara dingin turun bersama hujan atau hujan es. Kondisi semacam ini bisa memunculkan arus udara yang berputar di dalam awan. Yang menarik, arus udara ini awalnya horizontal, tapi pada satu titik, arus udara ini bisa menjadi vertikal dan turun dari awan, menjadi tornado. Beberapa tornado berbentuk pusaran seperti tali yang sempit, sementara yang lainnya berubah menjadi corong yang lebar. Tornado diklasifikasikan dengan bantuan skala Enhanced Fujita. Tornado lemah biasanya berlangsung selama beberapa menit dan kecepatannya kurang dari 160 km per jam. Tingkat berikutnya adalah tornado kuat. Angin puyuh ini bisa berlangsung selama 20 menit atau lebih dan kecepatan anginnya mencapai 320 km per jam. Kemudian ada juga tornado dahsyat yang bisa berlangsung selama lebih dari 1 jam dan bergerak dengan kecepatan antara 320 hingga 482 km per jam. Rata-rata sekitar 1.000 tornado terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bahkan ada sebuah wilayah yang diberi nama Lorong Tornado. Ini adalah wilayah 10 negara bagian di Barat Tengah. Tapi tornado bisa terjadi di negara bagian manapun. Salah satu bencana alam yang paling merusak adalah tornado Tri-State di Amerika Serikat. Ini merupakan tornado tunggal terlama di dunia yang melintasi Missouri, Illinois, dan Indiana sejauh 354 km. Padahal jalur tornado rata-rata biasanya tidak lebih dari 8 km. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti tornado yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah kita alami sebelumnya menyapu berbagai negara dan benua? Itu akan meninggalkan kehancuran dan kerusakan total. Bagaimana dengan badai petir supercell? Ini jenis badai petir yang paling jarang terjadi, tapi paling berbahaya. Badai ini dapat menyebabkan cuaca buruk, angin yang merusak, hujan es yang sangat besar, dan bahkan tornado dahsyat. Yang membuat supercell unik adalah angin puyuh yang berputar ke atas dan terus-menerus yang disebut mesocyclone. Supercell berpotensi berlangsung selama berjam-jam dan menyebabkan malapetaka besar. Tumbukan asteroid juga bisa mengakhiri semua bentuk kehidupan di bumi. Jika semua pengembara antariksa berukuran cukup besar, ia bisa menyebabkan kehancuran yang luas, seperti yang terjadi pada asteroid selebar 13 km dari 66 juta tahun yang lalu. Asteroid tersebut konon menghancurkan 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi, termasuk dinosaurus. Tergantung pada ukuran asteroid dan kecepatan pendekatannya. Dampaknya dapat menyebabkan kebakaran besar, tsunami, dan efek musim dingin abadi. Hal ini terjadi ketika puing-puing yang terlontar ke atmosfer menghalangi sinar matahari dan mengganggu iklim global. Untungnya, kita mungkin akan melihat asteroid besar yang mendekati planet ini dengan bantuan peralatan yang kita miliki jauh sebelum tabrakan terjadi, sehingga ada cukup waktu untuk menyingkirkan ancaman ini. Bisa jadi matahari kita sendirilah yang akan menyebabkan kiamat. Bintang kita adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali bintang ini memuncratkan semburan energi.
yaitu suar matahari. Suar ini seringkali muncul bersamaan dengan peristiwa yang disebut lontaran masa corona. Itu adalah gelembung raksasa gas terionisasi yang bisa berakselerasi dengan kecepatan luar biasa. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun tidak seberapa dibandingkan suar matahari yang melepaskan 10 juta kali lebih banyak energi. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas, dengan suhu mencapai beberapa juta derajat. Para astronom percaya bahwa semburan radiasi matahari seperti ini terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa daerah. Pada suatu saat, semua energi yang terpendam dilepaskan. Bintang memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Kebanyakan suar matahari berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar matahari tergantung pada seberapa terang cahayanya dalam sinar X. Kamu mungkin tidak akan melihat suar kecil tanpa peralatan khusus. Suar matahari sedang menyebabkan pemadaman radio sekejap di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan. Suar ini menyebabkan badai matahari yang paling kuat dan paling lama. Nah, jika memiliki penglihatan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilatan yang sangat terang. Kilatan itu terjadi setiap hari, lebih terang dari segala sesuatu di sekelilingmu, lalu menghilang lagi. Kilatan-kilatan itu adalah semburan sinar gamma, dan salah satu dari semburan itu bisa melenyapkan atmosfer bumi. Kilatan cahaya yang bisa menghancurkan planet kita kemungkinan besar akan lahir di galaksi yang jauh ketika terjadi penggabungan dua bintang yang bertabrakan. Kilatan itu akan sangat kuat dan terang. Masih 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi, bintang itu sudah bersinar seterang matahari. Atmosfer bumi akan berusaha melindungi kita, tapi perisai alaminya tidak akan bertahan lama. Radiasi yang dihasilkan akan sangat kuat sehingga akan memanaskan atmosfer. Hal ini menciptakan nitrogen oksida yang akan menghancurkan lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan menghantam permukaan bumi dengan kekuatan penuh. Sinar ini akan memusnahkan plankton kecil di lautan. Plankton ini menghasilkan 50 hingga 70% dari seluruh oksigen di dunia. Jadi dengan lenyapnya plankton, maka akan terjadi kekurangan oksigen yang akan menyebabkan lenyapnya kehidupan di planet ini. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan mengubah planet ini menjadi bongkahan batu yang sangat besar. Dan bagaimana jika kita bertemu lubang hitam pengembara? Kamu mungkin tahu bahwa lubang hitam adalah wilayah di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Untungnya, lubang hitam yang terdekat dengan kita berjarak 1500 tahun cahaya. Tampaknya kita tidak perlu khawatir sampai kita mengetahui tentang lubang hitam yang mengembara. Nah, keadaan menjadi lebih menyeramkan. Jika lubang hitam itu memasuki tata surya, bumi akan hancur. Kita tidak akan bisa melawan monster antariksa ini. Pada tahun 2020, 13 lubang hitam pengembara ditemukan tidak jauh dari planet kita. Tapi, tidak jauh dalam istilah antariksa berarti sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi, kita masih punya waktu. Ditambah lagi, kemungkinan terjadinya bencana seperti itu sangatlah kecil. Suatu saat, sebuah planet pengembara mungkin akan mendorong bumi keluar dari zona laik huni dan masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh planet ini akan menjadi semakin dingin. Jangan lupa, semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah pula gaya tarik gravitasi bintang ini pada planet kita. Pada akhirnya, bumi yang indah ini akan berada terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan berubah menjadi bongkahan batu tak bernyawa yang diselimuti lapisan es tebal. Atau, matahari akan mengembang dan berubah menjadi raksasa merah. Jika itu terjadi, maka seluruh zona laik huni di tata surya akan berubah. Bencana akan dimulai dengan matahari yang kehabisan hidrogen di intinya. Hal ini akan memicu serangkaian reaksi yang pada akhirnya menyebabkan inti matahari memanas dan semakin padat. Akibatnya, matahari akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Selama proses transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi.
Kamu mendapatkan instruksi terakhir dari tim dan masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah pesawat luar angkasa pertama yang dibuat di bumi yang dapat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Tugasmu adalah mengunjungi tempat-tempat yang paling tidak biasa dan menakutkan di luar angkasa dan mengirimkan informasi rinci tentang tempat-tempat tersebut kepada para ilmuwan. Perjalananmu pun dimulai, wahana antariksamu melaju dengan cepat dan kamu akan melesat melewati bulan. Di kejauhan kamu melihat planet kecil berwarna kemerahan, itu adalah Mars, dan lihatlah planet raksasa spektakuler yang dikelilingi oleh serangkaian cincin, itulah Saturnus. Kamu berharap bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi planet gas raksasa ini, tapi kamu harus bergegas. Kamu melewati bintang-bintang yang indah, beberapa di antaranya bercahaya, yang lain memiliki rona kemerahan, dan beberapa tampak meredup. Itulah Sirius, bintang paling terang di langit malam bumi. Jaraknya sekitar 8,6 tahun cahaya dari kita, tapi kamu bergerak cepat. Tak lama kemudian kamu akan melihat Polaris alias bintang utara yang jaraknya jauh sekali, yaitu 431 tahun cahaya. Kadang-kadang kalian bisa melihat titik-titik kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Itulah planet. Lalu tiba-tiba kamu tidak melihat apa-apa. Pada awalnya kamu merasa ngeri, apa ada yang tidak beres dan kamu secara tidak sengaja memasuki lubang hitam? Apa peralatanmu rusak? Karena tampaknya pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, ruang kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid, dan kamu tidak bisa melihat apa-apa. Ruang hampa adalah area berbentuk bola dengan luas sekitar 330 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat, dan kamu akan sadar bahwa yang kamu lihat adalah Bootes Void yang misterius. Letaknya sekitar 700 juta tahun cahaya dari bumi di rasi Bootes, si pengembala yang sedang mengendarai bajak di kutub utara. Awalnya kekosongan ini disebut Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang itu. Sekarang kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta, dan ketika bertemu, mereka membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah-daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu, ada ruang kosong yang sangat besar yang hampir tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan sebagian besar berukuran sangat besar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Bootes Void adalah salah satu yang paling masif, bahkan dia dijuluki Super Void. Para astronom menduga bahwa ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta ini dikemas secara rapat. Para astronom bahkan menduga kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Tapi tak lama kemudian, fluktuasi kuantum acak mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat, akibatnya tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat, dan mereka mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuat area tersebut menjadi lebih padat lagi dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, gumpalan-gumpalan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Setelah menatap kehampaan selama beberapa waktu, kamu memutuskan untuk menjelajahi objek luar angkasa lainnya dan menyalakan mesin pesawat ruang angkasa lagi. Ada satu jenis formasi ruang angkasa yang sudah lama kamu nantikan, nebula. Ini adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar, dan gravitasinya pun semakin kuat. Kedengarannya udah nggak asing lagi kan? Suatu hari massa ini menjadi sangat besar sehingga runtuh karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Jadi kamu memutuskan untuk mengunjungi beberapa nebula terindah di luar sana.
Kamu memulai dengan nebula kupu-kupu. Lebar sayap kupu-kupu ini lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula adalah salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, memiliki temperatur yang luar biasa, yaitu 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuator. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Tempat berikutnya yang bisa kamu kunjungi adalah nebula Eskimo yang berjarak 5.000 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Gemini. Nebula ini ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dan dinamakan demikian karena suatu alasan. Formasi cangkang gandanya terlihat seperti wajah seseorang yang tersembunyi di balik tudung jaket musim dingin yang empuk. Tapi pada kenyataannya, jaket ini adalah piringan materi dengan cincin objek berbentuk komet dan ekor objek-objek ini mengalir menjauhi bintang di pusat nebula Eskimo. Garis-garis jingga yang aneh di bagian luar awan membentang sejauh 1 tahun cahaya ke segala arah. Adapun wajah Eskimo meskipun menyerupai bola benang, pada kenyataannya itu adalah gelembung materi yang ditiupkan ke ruang angkasa oleh angin materi berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh bintang pusat. Tujuan kamu berikutnya adalah nebula cincin. Sekilas nebula ini tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam dan memang terlihat seperti cincin. Tapi para astronom mengatakan bahwa nebula ini tidak menyerupai roti bagel, melainkan donat yang berisi selai jeli. Objek warna-warni di angkasa yang berjarak lebih dari 2.000 tahun cahaya dari bumi ini sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Sekarang kamu bisa pergi ke tempat yang disebut pilar penciptaan. Kamu bisa menemukannya lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi di nebula Elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Ia tergolong bayi-bayi angkasa. Suatu ketika teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula dan kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Itulah yang disebut pilar penciptaan, daerah pembentukan bintang yang aktif. Karena kamu sudah mengunjungi wilayah pembentukan bintang, kenapa nggak sekalian mampir ke galaksi fosil hidup? Misalnya, di GS81, galaksi ini sebesar Bima Sakti. Tapi galaksi ini hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis dan yang membuat galaksi ini sangat unik, galaksi ini berada sendirian tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Artinya, DGS81 terbentuk pada era yang berbeda, mungkin hanya 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini merupakan fosil yang masih hidup. Perhentian berikutnya dalam tur wisata ruang angkasamu adalah pulsar Black Widow. Seperti halnya nama laba-labanya, bintang neutron yang berotasi ini mengunyah pasangannya, bintang Katai Coklat Muda. Semakin banyak materi yang dikonsumsi pulsar, semakin lambat dia berputar. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pasangannya menyusut. Oh, lihat nih, ini adalah tempat pembibitan bintang di rasi bintang Centaurus. Tapi meskipun tempat ini disebut tempat pembibitan, tempat ini sama sekali tidak tenang dan aman. Wilayah yang terdiri dari hidrogen dan bintang-bintang yang baru lahir ini terletak di sebuah nebula di rasi Centaurus sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Energi kuat yang dipancarkan oleh bayi bintang-bintang ini membuat awan hidrogen berpendar merah. Energi ini sangat kuat sehingga menggerogoti awan debu yang gelap dan awan debu tersebut menghilang seperti gumpalan mentega di atas penggorengan yang panas. Kamu sedang melanjutkan perjalanan ketika melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Awan air yang mengambang di angkasa. Lebih tepatnya, awan tersebut adalah awan uap air yang mengelilingi lubang hitam supermasif yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat seluruh volume air di planet kita. Para astronom meyakini kalau awan air ini terbentuk 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan.
Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam dua rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf-Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya.
dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang Katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai Katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air. Tapi yang ada di Katai coklat berbeda. Awan di Katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana, dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar, berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini, apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan.
Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan.